Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok terakhir bersama rekan-rekan dari A2 yaitu Nur Aziza Rohman, Nur Fitriani, dan Slamet Rifai. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum metode pembelajaran ABK. Konsep dasar KTSP bagi ABK. Pengembangan kurikulum untuk ABK lebih difokuskan pada masalah dan kebutuhan belajar individual, bukan berorientasi pada standar isi mata pelajaran yang seragam. Pelaksanaan kurikulum di SLB dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Bagi ABK dengan kecerdasan rendah atau ABK kategori sedang dan berat, pelaksanaan kurikulum difokuskan untuk pengembangan kompetensi adaptif dan keterampilan fungsional. Yang kedua, yaitu bagi ABK yang kecerdasan normal dan di atas normal, dapat mengikuti kurikulum sekolah umum dengan memodifikasi strategi pembelajarannya sesuai dengan karakteristik ABK. Jadi di sini jelas bahwa kurikulum yang digunakan pada SLB itu tergantung kepada individual pada setiap siswanya itu. Terus di sini ada konsep penerapan model ABK dan pembelajaran bagi ABK. Menurut Ishartiwi tahun 2007, dalam penerapan kurikulum belajar berbasis perbedaan individu pada konsep PPI adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah PPI bermodul, yaitu PPI yang difasilitasi dengan perangkat lunak. PPI ini sesuai untuk ABK yang memiliki kemandirian belajar. Contohnya itu satu anak, satu perangkat belajar. Anak berinteraksi secara mandiri dengan perangkat lunak pembelajaran, sedangkan guru memberikan bantuan hanya apabila diperlukan saja. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu ada PPI melalui pembelajaran perorangan dengan peralatan khusus. Pilihan ini merupakan penerapan PPI dengan penggunaan peralatan pembelajaran khusus yang dilengkapi dengan perangkat lunak dan implementasinya. Difasilitasi oleh guru, PPI ini sesuai untuk pembelajaran perilaku khusus seperti latihan bicara, latihan motorik, latihan membaca. Dalam pembelajaran perorangan ini, anak berinteraksi dengan peralatan belajar khusus di bawah bimbingan guru. Satu anak, satu peralatan belajar, dan satu guru. Terus yang ketiga yaitu ada PPI dengan pendekatan transaksional. PPI ini dikembangkan dan diterapkan berdasarkan hasil asesmen kemampuan sejumlah ABK yang setara dalam satu kelompok, yang difasilitasi dengan rancangan yang disusun oleh guru. Dan semua proses intervensi dilakukan penyesuaian rancangan atas dasar respon siswa terhadap tindakan pembelajaran guru. Guru melakukan pemantauan secara terus-menerus sepanjang rentang proses pembelajaran dan menggunakan rentetan keputusan transaksional berdasarkan respon belajar siswa yang tidak dapat diprediksi itu. Sebagai rujukan untuk melakukan penyesuaian sambil jalan, ongoing assessment dalam rangka optimasi perolehan belajar, program pembelajaran terindividualisasi dalam pembelajaran bagi ABK. Terus kita lanjut, itu ada proses pembelajaran dan evaluasi dalam pelaksanaan KTSP bagi ABK. Proses pembelajaran disesuaikan dengan kompetensi yang dikuasai siswa. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah kegiatan pembelajaran untuk membantu siswa mencapai penguasaan kompetensi. Yang kedua itu adalah unit kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok kecil sesuai dengan tingkat kemampuan siswa dan kompetensi yang dipelajari. Yang ketiga itu adalah kegiatan pembelajaran berpusat pada siswa. Yang keempat, interaksi pembelajaran dengan komunikasi berbagai arah, yaitu komunikasi antara siswa dengan guru, antara siswa dan antara siswa dengan sumber belajar. 5. Yaitu waktu pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan siswa. Tidak harus dibatasi waktu yang secara berkelanjutan. Yang ketujuh itu adalah pembelajaran menerapkan prinsip belajar tuntas, sehingga siswa harus menguasai kompetensi secara utuh. Bagi yang belum menguasai kompetensi ini dapat diulang sampai bisa. Dalam hal ini dapat menerapkan pembelajaran. Isi kesimpulan dari makalah ini, guru dapat memilih dan menerapkan model pembelajaran dalam membantu ABK mengembangkan potensinya. Faktor utama dalam memilih model pembelajaran bagi ABK adalah karakteristik perbedaan individunya, sehingga dapat membantu ABK belajar dengan nyaman dan mudah diterima.
Dalam pembelajaran tersebut, ABK tidak merasa terbebani oleh tugasnya dan mereka dapat meningkatkan daya konsentrasi dan berpikir secara luas. Karena kurikulum yang digunakan dalam pembelajaran sesuai dengan keadaan ABK dan dapat mengembangkan potensi sesuai bakatnya. Konsep yang digunakan dalam pendidikan ABK terdapat dua konsep, yaitu KTSP dan PPI. Sekian presentasi dari kami. Silahkan jika ada yang ingin menyanggah atau ingin bertanya, saya persilahkan.